Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok Perpus. Kali ini kita akan membahas mengenai Buya Hamka dan Yogyakarta. Bagi banyak orang, Yogyakarta memang istimewa. Kalau kata Joko Pinurbo kan Yogyakarta itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Tapi alasan yang berbeda dimiliki oleh Buya Hamka. Karena Buya Hamka ini bukan hanya seorang sastrawan, dia juga seorang jurnalis, seorang ulama, dan juga seorang pejuang pergerakan Indonesia. Lalu mengapa Yogyakarta ini menjadi begitu istimewa di mata seorang Buya Hamka? Karena Buya Hamka di kota Yogyakarta inilah ia menemukan guru-guru pergerakan yang mengubah cara pandangnya tentang Islam dan perjuangan nasional. Lalu siapa saja guru-guru Buya Hamka itu? Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Buya Hamka memandang Yogyakarta adalah guru pergerakan bagi dirinya. Kisah ini dimulai ketika pada usia 15 tahun, setelah usia akil balik, sebagaimana tradisi Minang, anak yang sudah dewasa harus merantau, maka Buya Hamka berpamitan pada ayahnya bahwa ia hendak merantau ke Jawa untuk menuntut ilmu. Ayahnya tentu ragu dengan pernyataan Buya Hamka dan agak mengkhawatirkan karena ayahnya tahu kalau untuk menuntut ilmu tentu lebih bagus kualitasnya di Minangkabau dibandingkan dengan di Jawa. Apalagi ayah Hamka tahu persis bagaimana Buya Hamka sejak zaman kecil itu tidak begitu tertarik dengan ilmu agama. Hamka kecil lebih tertarik untuk membaca karya-karya sastra. Nah, hal ini dikemukakan oleh Buya Hamka dalam buku Kenang-Kenangan Hidup yang menceritakan tentang dirinya. Bagaimana ia memang tidak begitu tertarik untuk mengaji karena mengaji itu lebih dikarenakan dia takut pada ayahnya yang seorang ulama. Karena itu dia lebih banyak mengunjungi persewaan buku yang didirikan oleh Nggi Zainuddin. Nah, di dalam buku Kenang-Kenangan Hidup halaman 37 dia bercerita. Jadi di perpustakaan yang didirikan oleh Nggi Zainuddin atau penyewaan buku yang didirikan oleh Nggi Zainuddin itu, Buya Hamka terbiasa membaca karya-karya sastra seperti karya-karya sastra Tionghoa Melayu, kisah tentang 3 panglima perang, kisah Eropa tentang Graf de Monte Cristo, juga majalah-majalah seperti Asia Timur dan surat kabar Bintang Hindu. Selain juga ada karya-karya hikayat lokal seperti kisah perjuangan Nus Japan. Nah, inilah yang menyebabkan ayahnya khawatir kenapa Buya Hamka harus merantau ke Jogja. Apalagi pernah tercatat ketika Buya Hamka di pesantren pun ketika pamannya mengunjunginya di pesantren, di kamar Buya Hamka dijumpai banyak buku-buku sastra, buku-buku novel, buku sastra, bahkan surat menyurat dengan para gadis. Nah, ini yang menyebabkan ayah Buya Hamka kemudian ragu. Tapi Buya Hamka bertekad bahwa dia tetap hendak merantau ke Jawa, dan oleh ayahnya dianjurkan kalau engkau ke Jawa, engkau nanti menemui pamanmu, baik paman yang ada di Pekalongan yang terkenal sebagai ulama yaitu Haji Sultan Mansur, dan juga di Yogyakarta Buya Hamka punya seorang paman juga yaitu Haji Ja'far Amurrah. Nah, Buya Hamka akhirnya menjegakkan kakinya di Ngampilan Yogyakarta untuk tinggal di rumah pamannya Ja'far Amurrah. Nah, pada saat itu kebetulan Syarikat Islam Yogyakarta sedang mengadakan kursus Islam untuk para pemuda. Kursus ini dipandu oleh 3 pengajar yang sudah senior di dalam keilmuan Islam dan juga pergerakan nasional, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto yang waktu itu merupakan pemimpin Syarikat Islam, kemudian Raden Mas Suryo Pranoto, ini adalah seorang aktivis pembela buruh, dia dikenal juga sebagai Raja Mogok, dan kemudian
juga Haji Fahrudin yang merupakan pemimpin Muhammadiyah dan waktu itu menjadi bendahara di Sentral Sarekat Islam Yogyakarta. Nah, kata Buya Hamka, dari 3 guru inilah dia mendapatkan perspektif yang berbeda tentang Islam. Oleh karena itu, kita akan mencoba mengenal satu persatu siapa sosok-sosok yang disebut Buya Hamka sebagai guru pergerakannya itu. Yang pertama adalah Haji Umar Sakit Cokro Aminoto. Ya, Haji Umar Sakit Cokro Aminoto ini kalau menurut Profesor Kunto Wijoyo, dia disebut sebagai tonggak kebangkitan umat di era Indonesia modern, karena beliaulah yang meletakkan dasar-dasar nasionalisme Indonesia. Bisa dibayangkan pada saat itu ketika organisasi-organisasi yang tumbuh itu biasanya berdasarkan kesukuan, Haji Umar Sakit Cokro Aminoto ini sudah mampu membuat Syarikat Islam menjadi organisasi yang bersifat lintas suku. Anggotanya mulai dari Aceh sampai ke Maluku. Kemudian beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memberontak terhadap feodalisme. Beliau adalah salah seorang keturunan priyayi di Madiun yang kemudian mengenalkan gerakan Kromodipo, yaitu pemakaian bahasa ngoko bersifat lintas strata sosial. Jadi tidak ada priyayi, tidak ada wong cilik. Nah, kemudian kata Buya Hamka, sosok Cokro Aminoto itu begitu mendalam dalam dirinya, menimbulkan kesan yang mendalam pada dirinya, karena Pak Cokro Aminoto itu seorangnya yang sangat sederhana dan sangat tertata emosinya. Misalkan ketika Buya Hamka menyertai Pak Cokro Aminoto melakukan perjalanan dengan kereta api, waktu itu asistennya membacakan surat kabar kepada Pak Cokro Aminoto yang intinya di dalam surat kabar tersebut ada artikel yang mencaci maki beliau. Tetapi Pak Cokro Aminoto mendengarkannya hanya dengan tersenyum. Kemudian ketika sudah sampai di Batang, waktu itu Pak Cokro Aminoto tampil berpidato di hadapan pengikut Syarikat Islam di Batang. Ada 3 orang PKI yang maju ke panggung dan mencaci maki Pak Cokro Aminoto dan mengatakan bahwa agama itu adalah candu rakyat yang menyebabkan kemunduran. Kemudian mereka menyebut Islam sebagai ezelham atau keledai dan daging babi. Nah, menarik kata Buya Hamka, Pak Cokro menanggapi orang-orang yang tidak tahu diri itu, yang mulutnya tidak tahu sopan santun itu dengan sabar, dan kemudian dia menjelaskan Islam dengan baik di hadapan para pengikut Syarikat Islam Batang saat itu. Sehingga kata Buya Hamka, Pak Cokro ini menimbulkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya, apalagi waktu itu materi yang disampaikan oleh Pak Cokro Aminoto adalah berjudul Sosialisme Islam. Ini merupakan kritik Pak Cokro Aminoto terhadap Marxisme maupun sosialisme Barat, di mana menurut Pak Cokro Aminoto sosialisme Barat itu utopis. Kenapa? Karena corak pandangan hidup Barat itu bersifat individualistis, sementara sosialisme itu menekankan pada keadilan sosial dan kebersamaan, sehingga sesungguhnya hanya Islamlah yang mampu mewujudkan sosialisme itu. Itulah guru pertama Buya Hamka, yaitu Pak Cokro Aminoto. Kemudian selain Pak Cokro Aminoto ada juga Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, ini adalah pribadi yang sangat unik. Mengapa? Karena Raden Mas Suryo Pranoto ini dikenal sebagai Raja Pemogokan. Jadi Raden Mas Suryo Pranoto ini adalah orang yang suaranya sangat didengar kaum buruh, sehingga apabila ada kebijakan kolonial yang merugikan buruh dan kemudian Raden Mas Suryo Pranoto ini mengajak buruh untuk mogok, maka buruh akan mogok secara massal. Jadi kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah, jadi sebetulnya yang bisa menggerakkan buruh untuk mogok massal itu bukan Semaun atau Darsono dari PKI, tetapi Raden Mas Suryo Pranoto dari Syarikat Islam.
Nah, ini tentu menarik karena apa? Karena Raden Mas Suryo Pranoto ini bukan dari kalangan buruh, bukan dari kalangan wong cilik. Dia adalah bangsawan besar dari Puro Pakualaman. Dan waktu itu beliau sudah diajak untuk masuk ke Budi Utomo, tapi dia menolak. Padahal Budi Utomo waktu itu merupakan organisasi yang bergengsi, yang elitis untuk para bangsawan dari Jawa dan Madura. Tetapi Raden Mas Suryo Pranoto memilih Syarikat Islam. Di Syarikat Islam dia menjadi penggerak buruh, dan menariknya meskipun dia penggerak buruh, Raden Suryo Pranoto itu dikenal dengan pandangan-pandangannya yang bersifat anti komunis. Nah, kemudian guru selanjutnya bagi Buya Hamka adalah Haji Fahrudin. Nah, Haji Fahrudin ini adalah murid dari Ki Haji Ahmad Dahlan yang dikenal pintar menulis. Jadi di Muhammadiyah dia banyak menulis untuk pergerakan. Haji Fahrudin ini belajar jurnalistik kepada Mas Marco Kartodikromo yang merupakan tokoh jurnalistik pada saat itu. Dia juga merupakan paman dari Kartosuwiryo. Ya. Kemudian ketika Mas Marco mendirikan Harian Dunia Bergerak pada tahun 1914 ini, Haji Fahrudin dipercaya menjadi penulis yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi di seputar kawasan Yogyakarta. Haji Fahrudin ini juga merupakan pimpinan Muhammadiyah setelah Ki Haji Ahmad Dahlan, dan pada saat itu karena memang Zending atau misi Kristen Protestan di Yogyakarta sedang marak-maraknya, pada masa Haji Fahrudin ini gerakan Muhammadiyah fokus kepada gerakan perlawanan terhadap kristenisasi. Nah, itu adalah 3 guru yang mendidik Buya Hamka dalam kursus Islam yang diadakan oleh Syarikat Islam Yogyakarta. Ada satu lagi guru yang menurut Buya Hamka sangat berkesan pada dirinya, yaitu Ki Bagus Hatikusumo. Jadi awalnya ketika dia tiba di Ngambilan ke rumah pamannya Ja'far Amurullah, ya, pada keesokan paginya Buya Hamka ini diajak untuk ngaji tafsir Al-Quran kepada Ki Bagus Hatikusumo. Beliau tanya kepada pamannya, tafsir apa yang akan diajarkan oleh Ki Bagus Hatikusumo? Ki Bagus Hatikusumo ini mengajar tafsir Baitawi. Tafsir Baitawi ini merupakan tafsir pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kemudian dia akan diajak untuk belajar tafsir yang sudah ditafsirkan dengan bahasa Melayu atau huruf Jawi pada saat itu. Buya Hamka tentu merasa malas, merasa enggan. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat ke Jogja dengan ayahnya, dia sudah belajar tafsir Al-Manarnya Muhammad Abduh, dan itu merupakan tafsir yang terbaru kala itu dan banyak menanggapi tentang masalah modernitas. Tetapi ketika kemudian Hamka akhirnya mengikuti pelajaran tafsir yang diajarkan oleh Ki Bagus Hatikusumo itu, akhirnya Buya Hamka sadar bahwa ternyata ketika di Padang ia belumlah belajar tafsir. Ia baru belajar membaca matan tafsir, belajar membaca tafsir supaya bacaannya tidak salah secara tata bahasa dan sesuai kaidah ilmu nahwu. Cara demikian berbeda sekali dengan Ki Bagus Hatikusumo yang mampu mengupas ayat demi ayat dengan sangat luas, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kontekstual dan realitas yang terjadi, sehingga kemudian Buya Hamka mempunyai pandangan yang baru tentang bagaimana cara Al-Quran memandang dunia ini. Dan ini mungkin juga yang berpengaruh pada tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Buya Hamka, karena dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu, Buya Hamka juga memasukkan ilmu-ilmu humaniora seperti psikologi, sosiologi untuk melengkapi tafsir Al-Quran yang ia susun. Jadi itu guru-guru Buya Hamka di Yogyakarta, dan itu sebabnya mengapa Buya Hamka sangat terkesan dengan Yogyakarta, karena bagi Buya Hamka Yogyakarta adalah guru pergerakan bagi dirinya, yang dengan itu dia akhirnya mampu menjadi jurnalis sebagaimana Haji Fahrudin, dan juga menjadi ulama tafsir sebagaimana Ki Bagus Hatikusumo, dan juga sebagai tokoh
pergerakan nasional sebagaimana ia belajar pada Pak Cokro Aminoto dan juga Raden Mas Suryo Pranoto. Akhir kalam, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.